Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara semua yang menonton video ini dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Sebagian orang mungkin ada yang mengira bahwa orang yang banyak bicara itu adalah orang hebat karena punya banyak pengetahuan dan pengalaman. Namun dalam ajaran Islam, diam dan menjaga lisan dinilai lebih baik karena memiliki sejumlah keutamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Jawahir Al-Lulu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan Al-Imam Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Jardan. Disebutkan bahwa salah satu faedah menjadi orang yang sedikit bicara atau tidak banyak omong adalah bisa menambah kecerdasan akal. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada 3 hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang. Pertama adalah berkumpul atau duduk bersama ulama. Kedua adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan ketiga adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Lebih lanjut, dalam keterangan yang sama, disebutkan bahwa siapapun yang menginginkan agar diberikan hati yang bersinar, hendaknya ia meninggalkan pembicaraan yang sia-sia atau tidak berarti. Beliau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga berkata, barang siapa yang menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinari hatinya, maka hendaknya ia berhenti membicarakan hal yang bukan urusannya. Bahkan, Sayyidina Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kedua di masa Khulafaur Rasyidin juga berpesan agar kita menjadi orang yang hemat dalam berbicara. Dalam hal ini adalah tidak ikut campur terhadap apa yang bukan menjadi urusan kita. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menasihati seorang laki-laki dan berkata kepadanya, janganlah engkau berbicara terhadap apa yang bukan urusanmu, menjauhlah dari musuhmu. Waspadalah terhadap temanmu yang dapat dipercaya sebab tidak ada orang yang dapat dipercaya kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan bergaul dengan orang yang bermaksiat, karena untuk berhati-hati dari maksiatnya, janganlah kamu membocorkan rahasiamu kepadanya. Jangan berdiskusi tentang urusanmu kecuali kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada umat Islam agar bisa menjadi orang yang lebih memilih untuk diam jika tidak bisa berkata yang baik. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam hadits ke-15 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau memilih untuk diam. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari petikan hadits tersebut, pesan dari Rasulullah sudah sangatlah jelas, yaitu memerintahkan kepada umatnya agar bisa menjadi orang yang hemat bicara jika tidak bisa berkata yang baik. Terlebih lagi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadits tersebut diawali dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hal ini mengisyaratkan bahwa jika seseorang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentunya ia akan melaksanakan ajaran yang ada dalam hadits tersebut. Mengenai ini, Imam Al-Ghazali pernah berpesan agar bisa menjaga lisan sehingga tidak sampai merusak urusan kita. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, jangan membesar-besarkan lisanmu, jangan sampai mereka merusak urusanmu. Terlebih lagi Rasulullah bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadits riwayat Ahmad. Untuk itu, sudah seyogianya kita berusaha untuk menjaga lisan agar diri kita bisa mendapatkan kebaikan, serta bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena menjaga lisan kita. Demikian perihal keutamaan diam dan menjaga lisan menurut Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.